Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah kembali memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Dan tentunya ini adalah pelajaran yang penting dalam kehidupan kita selaku umat Islam. Dengan bahasa ini ya kita akan mudah di dalam kita memahami apa yang menjadi syariat agama Islam ini. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah ta'ala, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan kita sekarang sudah ada kitab jilid yang ketiga, kita masuk pelajaran yang ke-6, dan insya Allah kita akan masuk kepada latihan-latihannya. Dan sekarang kita ada di latihan yang kedua dari pelajaran ke-6, ya, kitab jilid yang ketiga. Baik, silakan bisa dibuka ya bukunya. Ya. Bisa dilihat di halaman 60. Baik. Di latihan kedua, mu'alif menjelaskan kepada kita tentang adanya isim zaman dan isim makan dengan wazannya maf'alin dan maf'ilin. Isim zaman ini ketika dia merujuk kepada waktu, sedangkan isim makan itu merujuk kepada tempat. Nah, dengan dua wazan ini, maf'alin dan maf'ilin ini, apa yang membedakan dan kapan kedua wazan ini digunakan? Maka kita bisa lihat apa yang disampaikan mu'alif berikut ini. Wa ya'tiyani ala wazni maf'alin. Jadi isim zaman dan isim makan itu, ya keduanya akan datang dalam wazan maf'alin. Kapan itu? Idza, apabila ya maf'alin itu berarti ainnya fathah ya. Idza kana al-fi'lu naqison. Jadi kalau yang pertama ini, kalau fi'ilnya fi'il nakis. Fi'il nakis itu apa? Fi'il nakis itu adalah fi'il yang huruf ketiganya itu huruf ilah. Contohnya di sini jaro yajri. Ya, huruf ketiganya ini ada alif ya, atau ya yajri. Nah, karena dia huruf ilah, maka digunakan wazan maf'al. Nah, ingat di sini bahwasanya dia hurufnya yang ketiga adalah huruf ilah, maka tidak dihitung ya, tidak dihitung sebagai harokatnya, maka menjadi majron. Dan di sini ditanwinkan, berarti dia mabni ya, jadi tetap nanti dalam kondisinya tetap dia akan majron ya. Taib. Jadi ini kalau dia fi'il nakis. Yang kedua, dalam wazan maf'al juga, ini maf'alin dan maf'alun itu, maka nanti ini aukana al-mudhari maftuhal ain. Jadi kalau fi'il mudhari'nya itu ya adalah hurufnya ain fi'il mudhari'nya adalah berharokat fathah maftuh ya, au madmum atau berharokat dhammah. Nah, kalau kita mendapati ada fi'il mudhari' ainnya berharokat fathah atau berharokat dhammah, ya maka isim fa'ilnya atau ya isim makan dan isim zamannya menggunakan wazan maf'alin atau maf'al. Contohnya misalkan di sini la'iba ya, di mudhari'nya yal abu. Nah, maka ketika dia ain fi'ilnya berharokat fathah, maka untuk isim zaman atau isim makannya menjadi mal abun, harokatnya fathah ya, maf'al. Nah, demikian juga ketika contohnya kataba yaktubu ya, kataba yaktubu, maka di sini menjadi maktabun dengan fathah ya. Jadi kalau ainnya di sini ain fi'ilnya fi'il mudhari'nya berharokat fathah atau dhammah, maka wazan digunakan adalah maf'al. Baik. Berikutnya ya, wa ya'tiyani ala wazni maf'ilin. Dan keduanya, isim zaman dan isim makan ini akan datang pada wazan maf'ilin. Ini juga ada dalam dua keadaan ya. Ya, ada dalam dua keadaan. Yang pertama, kana al-fi'lu sahih al-akhir.
maksural aini fil mudhari'. Nah, jadi kalau yang maf'ilin ini isim makan dan isim menjadi menggunakan wazan mana? Yang pertama bila ya ketika fi'ilnya itu sahih, ya tidak ada huruf ilahnya. Ya, sahih akhir sahih akhir ya. Jadi huruf terakhirnya itu bukan huruf ilah. Maksurul ain lalu kemudian fil mudhari' ketika dalam fi'il mudhari' itu huruf sebelum terakhir itu berharokat kasrah. Ya, jadi namanya maksurul ain. Jadi huruf sebelum terakhir berharokat kasrah. Maka yang seperti ini dinamakan dengan isim, ya, apakah isim zaman atau isim makan dengan wazan maf'ilin. Contohnya di sini jalasa yajlisu, yang dipakai mudhari'nya ya yajlisu, karena ini ain fi'ilnya berharokat kasrah, ya, maka menjadi majlisun, ya, untuk fi'il isim makan dan isim zamannya. Lalu yang kedua, ya, ketika fi'ilnya adalah misal, fi'il au kana misalan. Jadi yang kedua adalah fi'ilnya fi'il misal sahihul akhir, yang huruf akhirnya itu bukan huruf ilah. Contoh, ya, misal itu kan huruf pertamanya ilah. Di sini ada waqafa, ya, waqafa. Lalu ada wadoa, waqafa yaqifu. Ya, ini enggak sama seperti ini, karena ini kan kalau tadi kan sahih semua ya, fi'il sahih. Ya. Terus kalau di sini ini yang misal. Jadi huruf pertamanya masih berharap huruf ilah. Jadi meskipun mudhari'nya ini di sini ada kasroh, di sini ada fathah, tetap ya untuk isim zaman disebutkan dengan wazan ini maf'ilun. Jadi di sini menjadi mauqifun atau maudhi'un. Ya, meskipun berbeda fi'il mudhari'nya, tapi karena sama-sama huruf pertamanya huruf ilah, maka tetap menggunakan wazan maf'ilun sehingga menjadi mauqifun dan maudhi'un. Baik. Wa qad yalhaqu maf'ilan ut-ta'nis kama fi madrasatin au mahkamatin au maktabatin au manzilatin. Nah, jadi terkadang isim zaman maupun isim makan itu salah dengan maf'ilan ini ya. Ini terkadang digabung dengan hak ta'nis. Jadi digabung dengan hak ta'nis, misalkan ketika memang ini menunjukkan bendanya yang perempuan. Ya, contohnya madrasah. Jadi ada ta'nisnya di sini, hak ta'nisnya. Nah, ini bentuk awalnya ya maf'al kan gitu ya. Maka ditambahkan menjadi madrasatin. Demikian juga mahkamatun, ya, pengadilan. Lalu ada maktabatin, ya, atau maktabatun. Ya, ini perpustakaan gitu ya. Dan kemudian juga bisa manzilatin, ya. Ya, ketika ini menunjukkan makna tempatnya, manzilah, atau kedudukan. Nah, jadi inilah para pemirsa bahwasanya dalam isim zaman dan isim makan ini ada dua wazan ya, bisa maf'ilin atau maf'a, ya, bedanya di ainnya sih, maf'alin dan maf'ilin. Dan masing-masing juga sudah menjelaskan tentang bagaimana yang mengikuti dari masing-masing wazan tersebut. Nah, maka dari sini kita bisa melanjutkan sekarang kepada latihannya ya. Nah, latihan yang ketiga bisa jelas latihan, karena kita masuk kepada latihan yang ketiga. Di latihan ketiga, mu'alif memerintahkan kepada kita ya, asma az-zaman wal makan fil af'alil atiyah. Jadi tuangkan atau ya isikanlah ya, isikan dengan nama-nama yaitu isim zaman dan isim makan pada ya kata kerja berikut ini. Baik, silakan bisa dikerjakan dulu dan bisa di pause dulu videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala ya, kita akan mencocokkan ya jawaban dari latihan yang ketiga ini.
Ya, di letter ketiga ini mu'alif mengelompokkan soalnya ya, ada kelompok alif, ya, kelompok ba, kemudian ada jim, dal, ha, dan waw. Masing-masing ini satu wazan gitu ya, satu wazan. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama ya, dari kelompok yang pertama yaitu tentang kelompok alif. Nah, di kelompok alif ini kata yang disampaikan mu'alif semuanya satu jenis ya. Sa'a, yas'a, laha, yalhu, roma, yarmi, awa, ya'wi, nafa, yanfi. Nah, semua kata-kata ini adalah kata-kata yang berakhiran dengan huruf illah ya. Artinya apa? Artinya dia itu ya, karena berakhiran dengan huruf illah, maka menggunakan wazannya adalah wazan maf'alun, dan kemudian nanti di huruf ketiganya karena huruf ilah, maka kemudian ditanwinkan gitu ya di sebelum huruf terakhirnya. Nah, baik. Nah, sekarang berarti kita bisa jawab ya, ini kan sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya kan. Nah, jadi kalau ini nakis ya, huruf ketiganya huruf ilah seperti ini, jaro jadi majron ya, seperti itu. Nah, sekarang kita jawab dulu yang dari kelompok yang pertama ini. Ya, sa'a dia menjadi sa'a, yas'a, maka isim zaman isim maka menjadi mas'an. Ya, mas'an. Nah, seperti ini. Baik. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, jadi sa'a, yas'a, mas'an. Lalu yang berikutnya laha yalhu ya, maka dia menjadi malhan ya. Malhan. Baik. Yalha yalhu menjadi malhan. Kalau sa'a yas'a itu ya artinya adalah tempat atau waktu berusaha ya. Kalau mas'an ini tempat atau waktu berusaha, kalau malhan ya tempat atau waktu untuk bermain-main ya, atau bersenang-senang gitu ya. Baik. Lalu yang ketiga ada Roma Yarmi. Berarti di sini menjadi marman. Ya. Ya, marman. Roma itu kan melempar ya. Jadi marman itu tempat atau waktu melempar atau memanah gitu ya. Lalu kemudian ada awa ya'wi. Ya, berarti di sana itu menjadi ma'wan. Ya, awa ya'wi ma'wan. Yang artinya tempat berlindung. Ya. Lalu yang kelima ada nafa yanfi. Ya, berarti dia man ya, nafa ya, jadi manfan.
Ya, jadi nafi itu kan meniadakan, menolak. Jadi tempat atau waktu untuk menolak manfan. Baik. Nah, ini sudah untuk yang kelompok yang pertama. Nah, kita sambung kepada kelompok yang kedua. Nah, di kelompok kedua itu fi'il sahih ya, di sini fi'il sahih yang kelompok kedua ya. Lalu kemudian karena fi'il sahih maka dilihat dengan ain dari fi'il mudhari'nya. Kalau di sini kelompoknya adalah ain mudhari'nya adalah fathah dan dhammah ya, fathah dan dhammah. Maka kalau seperti ini ya sebagaimana kaidah yang disampaikan sebelumnya ya, kalau fi'il mudhari'nya itu ain fi'il mudhari'nya adalah fathah dan dhammah, maka masih menggunakan wazan maf'alun ya. Maka di sini kelompok ini juga sama menggunakan wazan maf'alun. Sehingga kalau ditulis di sini ya, laiba yal'abu menjadi mal'abun. Ya. Mal'abun. Nah, lalu kemudian ya laiba itu kan bermain ya, mal'ab berarti tempat bermain atau lapangan ya. Kemudian ta'ima yat'amu ya, maka dia menjadi mat'amun ya, artinya restoran, tempat makan gitu ya, atau ya bisa juga di tempat makan ya, ruang makan juga bisa, mat'amun. Nah, lalu tobakho yatobukhu ya, ain domah, jadi di sini juga tetap ya, jadi matbakhun ya, matbakhun. Tobakho yatbakhu itu memasak, matbakhun tempat masak itu udah dapur ya. Baik. Lalu qa'ada yaq'udu ya, maka ini menjadi maq'adun ya, maq'adun. Qa'ada itu duduk ya, qa'ada yang duduk, maq'adun tempat duduk, biasa dikatakan dengan bangku gitu ya. Terakhir dari kelompok yang ba ini haja'a yahja'u ya, berarti haja itu kan beristirahat ya. Jadi mahja'u mahja'un. Nah, haja yang jauh mahja. Dari mahja ini tempat istirahat, atau kalau untuk mahasiswa itu namanya asrama. Nah, baiklah para pemirsa. Nah, ini berarti kita selesai untuk kelompok yang pertama dulu. Nah, nanti kita sambung pada kelompok yang berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, terima kasih atas waktunya, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.